Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarwati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kali ini, saya mendiseminasikan materi disiplin positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Mojokerto, yang kami hormati narasumber diseminasi budaya disiplin positif, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mojokerto. Marilah yang pertama dan yang paling utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat melaksanakan acara diseminasi budaya disiplin positif tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya bacakan susunan acara diseminasi budaya disiplin positif. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah atau yang mewakilinya. 3. Pemaparan materi disiplin positif. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama pembukaan. Marilah bersama kita buka acara diseminasi budaya disiplin positif dengan bersama membaca basmalah. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah atau yang mewakilinya. Kepada Ibu DRA Siti Puryanti dipersilakan. Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Bapak Ibu SMP 1 Mojokerto yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan mengenai diseminasi disiplin positif yang nanti akan disampaikan kepada Ibu Sudarwati. Yang kedua, sholawat dan salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, pada kesempatan ini saya hanya menekankan bahwa intinya yang dinamakan disiplin positif itu adalah kita sebagai pendidik bagaimana caranya untuk mendisiplinkan anak tanpa memberikan suatu ancaman atau hukuman. Di kurikulum Merdeka Mengajar ini memang kita tidak boleh untuk memberikan ancaman pada murid-murid kita. Walaupun itu sangat sulit Bapak Ibu guru, marilah kita sama-sama untuk mencoba bagaimana untuk menerapkan suatu tata tertib, baik itu tata tertib sekolah atau mungkin mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan. Tapi ketika ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas atau banyak anak-anak yang tidak mentaati tata tertib, kita berusaha jangan memberikan hukuman. Lanjut caranya gimana? Ya, anak dibuat dengan kesadaran sendiri, menyadari kalau hal itu suatu kesalahan. Memang tugas kita sebagai pendidik zaman sekarang sangat berat Bapak Ibu. Nah, untuk itu nanti Ibu Sudarwati akan menyampaikan trik-trik atau kiat-kiat bagaimana sih disiplin positif, seperti apa sih disiplin positif itu, yang intinya pokoknya kita memberikan suatu
tetapi tanpa memberikan ancaman maupun memberikan hukuman, di mana anak dengan sendirinya anak sadar akan kesalahannya itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika kurang tepat, nanti akan disampaikan juga lebih banyak mengenai apa sih disiplin positif itu. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Poryati yang telah memberikan sambutannya yang mewakili Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya pemaparan materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Sudarwati SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bojotengah, yang saya hormati dan saya sayangi segenap Bapak Ibu guru peserta diseminasi disiplin positif. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kedatangan Bapak Ibu pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga di sini saya dapat memberikan diseminasi, yaitu tentang budaya disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang pertama kali terlintas di benak Bapak Ibu sekalian? Mohon izin saya share link untuk mini survei di rumah sendiri. Nah, di situ ada link yang nanti Bapak Ibu bisa menuliskan satu jawaban atau dua jawaban mengenai apa yang terlintas pertama kali di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin. Nah, sudah ada yang menjawab. Tertib yang pertama kali terlintas, tegas, hukuman, tata tertib, sanksi yang menakutkan. Oke. Suatu perilaku yang masih ada lanjutannya ya. Hukuman, tegas, tertib, mencerminkan ketertiban, norma atau aturan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Tepat waktu. Paling banyak berarti ini jawaban tata tertib ya, di sini yang paling besar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang betul ya, apa yang di benak Bapak Ibu sama juga yang ada di benak saya, bahwasanya ketika mendengar kata disiplin itu identik dengan yang namanya hukuman, identik dengan yang namanya sanksi yang menakutkan begitu. Nah, nanti kita lihat bersama disiplin positif itu yang seperti apa, cara-cara menerapkannya bagaimana dan sebagainya. Saya yakin di sini Bapak Ibu selama mendidik putra-putri Bapak Ibu di sekolah ini sudah sering menerapkan budaya disiplin positif. Hanya mungkin Bapak Ibu belum sadar bahwasanya yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah termasuk disiplin positif. Apalagi Bu Nindya selaku guru BK, saya yakin sekali ini yang paling sering menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Oke, nanti kita lihat bersama. Nah, betul bahwasanya kebanyakan orang ini akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan. Ya, kata disiplin juga sering sekali dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Padahal
Disiplin dan hukuman itu sangat-sangat berbeda nanti kenyataannya, karena belajar tentang disiplin positif sebenarnya tidak harus dengan memberi hukuman. Justru disiplin positif ini merupakan salah satu alternatif terakhir. Hukuman ini merupakan alternatif terakhir dan bila perlu hukuman tidak digunakan sama sekali. Ini mungkin terdengar klise nih Bapak Ibu, terdengar teoritis sekali, karena saya pun masih berusaha belajar untuk menerapkannya. Nah, inilah definisi dari disiplin positif, yaitu suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi murni kita benar-benar menggali kesadaran anak. Ketika anak melakukan suatu pelanggaran, kita dorong bagaimana caranya dia sadar dia berbuat salah dan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, mempertanggungjawabkan kesalahannya begitu. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwasanya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini merupakan disiplin diri, di mana disiplin diri nanti akan terbentuk ketika anak telah memiliki motivasi internal. Jadi tadi yang namanya sokongan, ancaman, hadiah itu merupakan motivasi eksternal. Nah, ketika anak bertindak, ketika anak mematuhi peraturan masih berdasarkan hal-hal yang tadi itu, berarti anak dikatakan belum memiliki motivasi internal begitu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita sebenarnya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, mari kita lihat nilai-nilai kebijakan universal itu yang seperti apa. Di sini bisa kita mengacu pada profil pelajar Pancasila dan juga pada The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ketika kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal yang lain ini bisa peduli, rajin, integritas, hormat, tanggung jawab, kreatif, baik hati, kejujuran, dan sebagainya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harus tanamkan ke anak. Ketika anak mempunyai nilai kejujuran, maka dia tercermin dengan dia tidak akan membohongi guru, dia tidak akan berbuat curang ketika ulangan, dia tidak akan mengambil barang milik temannya, dan sebagainya. Kemudian ketika anak menjunjung tinggi nilai belas kasih, maka anak tidak akan membuli sesama temannya, tidak akan membuat guru marah dengan sengaja, dan sebagainya. Berikutnya kita akan bahas teori kontrol. Disiplin ini sangat erat kaitannya dengan kontrol diri. Oke, Bapak Ibu, mari kita lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Jadi teknisnya Bapak Ibu berpasangan, nanti gantian selama 30 detik. Misalnya Bu Iin dengan Bu Arom. Pertama Bu Iin harus menggenggam erat tangannya Bu Iin. Bayangkan seolah-olah Bu Iin itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga di dalam tangannya Bu Iin. Kemudian Bu Arom berusaha untuk membuka tangan Bu Iin dengan berbagai cara. Boleh merayu, boleh menggelitik, boleh memaksa, dan sebagainya, terserah caranya. Ketika sudah 30 detik silakan gantian, ya begitu. Moga Bapak Ibu silakan dipraktikkan, nanti akan kita simpulkan kegiatan ini sebenarnya apa maknanya. Moga Pak Arif pilih dengan siapa? Oh ya, dengan Ibu Yuli. Iya, tidak apa-apa Bu Yuli. Ya, Bu Yuli jadi jurinya saja. Menggenggam, ya, menggenggam itu, ya, bukan gandanya dia, menggenggam
Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih yang kita pelajari dari tadi yang berusaha membuka genggaman tangan orang lain ya? Coba ketika tadi yang peserta pertama ya, yang menggenggam pertama, apakah Bapak Ibu terayu, tergoda untuk membuka genggaman tangan? Diancam gitu ya, saya bisa membuka ya. Ada yang tetap tidak mau membuka. Oke, ada yang membuka. Kira-kira kenapa tidak mau membuka genggaman tangannya? Mempertahankan diri, betul. Ada berbagai alasan nih kenapa kita mempertahankan genggaman tangan kita. Karena kita tadi berpikir saya sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ada juga yang kemudian melepas genggaman tangannya ya. Itu juga punya motivasi kan? Ya. Motivasinya apa Bapak Ibu? Kira-kira? Nggak mau apa? Oh nggak mau dibuka. Oh takut, iya. Takut apa Pak Heru? Kenapa? Oh gitu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat bersama ya, ada berbagai motivasi ya dari dalam diri kita yang membuat kita tetap mempertahankan atau melepas. Ada yang melepaskan tangan karena kasihan, ya, begitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan yang memegang kontrol terhadap diri kita sendiri adalah diri sendiri. Kitalah yang memutuskan kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kesadaran diri inilah, kontrol diri inilah yang berusaha kita tanamkan ke anak-anak kita. Yang bisa mengontrol mereka kan sebenarnya diri mereka sendiri, bukan kita. Kita mengontrol hanya ketika di pandangan mata. Ketika sudah di belakang pandangan mata kita sudah tidak bisa mengontrol. Oleh karena itu, kita berusaha menumbuhkan kesadaran diri pada anak-anak didik kita untuk bersikap disiplin begitu. Ini dinamakan dengan teori kontrol, bahwa yang memegang kendali atau kontrol terbesar dari diri kita adalah mutlak diri kita sendiri. Entah motivasinya apa, yang jelas semua tindakan itu memiliki motivasi, dan yang memutuskan adalah diri sendiri. Kontrol terhadap keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berasal dari motivasi setiap orang. Motivasi ini tentunya berbeda-beda, sehingga dalam penerapan kedisiplinan perlu memperhatikan motivasi individu terlebih dahulu. Kita lihat motivasi anak didik kita nanti dalam level apa. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kita berefleksi sebentar. Mengapa ya kita melakukan segala sesuatu? Seperti halnya Bapak Ibu di sini, siang-siang panas-panas harusnya istirahat karena jam kosong, tapi rela dengan ikhlas keroyo-royo ke sini untuk mengikuti desiminasi ini. Pasti memiliki motivasi ya Bapak Ibu. Ya. Kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari rasa sakit atau menghindari ketidaknyamanan. Contohnya anak-anak sebagian misalnya masih menggunakan sepatu yang hitam karena takut kena razia. Nah, itu contoh dari melakukan kedisiplinan karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari rasa sakit. Atau anak-anak mengerjakan tugas hanya karena takut dimarahi oleh guru, begitu. Jadi belum karena kesadaran sepenuhnya begitu. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Misalnya jika yang mendapatkan nilai 90 dapat jajan misalnya, atau dapat bintang stiker misalnya ya, begitu. Maka ketika anak-anak yang belum memiliki kesadaran diri ini suatu saat gurunya tidak memberi hadiah, tidak memberi bintang, maka anak ini kemungkinan tidak melaksanakan tugas begitu. Atau untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, bisa juga, atau untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan uang dan sebagainya. Nah, ini semua adalah motivasi ekstrinsik. Jadi
melakukan sesuatu karena sebab dari luar diri kita, bukan karena kesadaran diri sepenuhnya. Nah, Dian Nichoson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia dari tingkat yang terendah sampai tertinggi. Urutannya adalah yang terendah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi yang tertinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, cirinya apa? Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia, dilakukan atas dasar rasa takut, dan motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian naik 1 tingkat lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi mendapatkan imbalan atau penghargaan ini jauh lebih baik ya daripada hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan. Dan yang ketiga, ini merupakan tingkatan tertinggi dari motivasi perilaku manusia, di mana di tahap ini seorang manusia sudah melakukan sesuatu didasarkan oleh kesadaran dirinya secara penuh. Dia menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, gitu. Inilah yang tujuan akhir kita terhadap anak didik kita tuh yang ini, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri, menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi yang internal. Berikutnya, kita akan belajar bersama tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena tadi ketika kita mendengar kata disiplin, hukuman itu selalu muncul di benak kita. Bahkan Bapak Ibu, tadi saya uji coba di kelas. Jadi ketika saya meminta anak-anak menuliskan apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin, tokoh-tokoh kesiswaan kita malah keluar di benak mereka. Ada yang langsung Pak Tejo begitu, ada Pak Taufik begitu. Ini nanti saya kan Bapak yang bikin. Ya, jadi mereka lucu sekali ya. Jadi usia mereka memang masih motivasinya masih dari luar ya. Mereka melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan, itu masih ya. Sebagian besar masih seperti itu. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman nanti akan menghasilkan sebuah identitas gagal di sini. Gagal itu yang seperti apa? Gagal memahami diri sendiri. Bukan berarti gagal dalam kehidupan yang bukan itu, bukan nih. Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi ini nanti akan menghasilkan identitas anak yang sukses. Sukses menghargai diri sendiri, sukses mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang dia perbuat gitu. Nah, untuk hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak itu tidak tahu konsekuensi yang dia dapat ketika dia melakukan hukuman. Jadi ini mutlak satu arah dari guru. Anak tidak tahu sanksinya apa, ya terserah guru. Gitu. Kemudian tadi bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, ini imbasnya adalah murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu lama, dan menghasilkan konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi ini sudah terencana, disepakati oleh guru dan murid. Jadi murid itu tahu bentuk-bentuk konsekuensi dari setiap pelanggaran. Seperti kita membuat kesepakatan di kelas kita, ya. Ketika kita menuliskan kesepakatan, pasti diiringi dengan konsekuensinya apa begitu. Nah, itu sudah termasuk konsekuensi, sudah jauh lebih baik daripada hukuman. Nah, ini murid juga dibuat tidak nyaman di konsekuensi ini, hanya waktunya tidak lama, tidak seperti di hukuman tadi. Konsekuensi ini didasarkan pada data yang dapat terukur. Misalnya, saya baru akan memberikan konsekuensi, misalnya tidak boleh mengikuti kelas saya ketika sudah 3 kali tidak
Jadi ada tolak ukurnya, tidak serta-merta langsung pelanggaran pertama anak tidak tahu konsekuensinya apa langsung kita hukum. Itu tidak seperti itu. Nah, konsekuensi ini akan menghasilkan konsep diri yang baik. Berikutnya tentang restitusi. Ini restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya restitusi, ketika anak berbuat kesalahan, kita membantu anak untuk menyadarkan yang kamu lakukan itu salah. Kamu bisa mempertanggungjawabkan kesalahan kamu dengan apa? Ada anak kan masih bingung memproses. Saya tuh pengen ini tapi nggak bisa terdefinisi begitu. Kita bantu mereka, kita fasilitasi apa yang bisa kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau kesalahan yang telah kamu lakukan. Itu tujuan restitusi. Sehingga ketika anak berbuat salah itu tidak selamanya kita nilai salah terus begitu. Mengembalikan anak pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau di PAI ya membuat anak itu tobat gitu ya. Jadi tobat kembali ke jalan yang benar gitu. Itu restitusi. Nah, restitusi ini bersifat pilihan. Jadi nanti kita memberikan alternatif pilihan-pilihan. Kamu bisa mempertanggungjawabkan dengan apa? Gitu. Kemudian di restitusi ini korban nanti akan mendapatkan ganti secara adil. Kemudian murid yang bersalah akan mendapatkan penguatan sehingga dia tidak minder tapi juga tidak mengulangi kesalahannya lagi begitu. Bukannya dia percaya diri, oh besok saya berbuat salah lagi, oh saya nggak dihukum yang berat, itu bukan seperti itu. Jadi dia harus sadar dulu untuk tidak mengulangi perbuatan dia lagi. Dan ini nantinya akan menghasilkan konsep diri yang kuat begitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang segitiga restitusi di bagian belakang. Nah, Bapak Ibu, di sini tidak terlihat nih. Oh terlihat, Pak Cik terlihat nih. Baik. Di sini ada beberapa kasus. Mari kita analisis bersama. Itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman. Betul, bukan? Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau pas jam olahraga itu masih nyambung nih, itu berarti bukan hukuman. Kalau itu di jam olahraga maksudnya telat ganti baju kemudian disuruh keliling lapangan itu kan masih nyambung dengan olahraga, berarti itu konsekuensi. Nah ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau restitusi. Temannya ini nanti dapat ganti nggak kertasnya? Ya berarti korban mendapatkan keadilan ya. Ya berarti ini restitusi. Harusnya restitusi ini Bapak Ibu. Saya yang salah. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Nah, berikutnya murid diminta bertelanjang kaki setiap hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah ini hukuman? Ya. Kemudian ini studi kasusnya saya tidak mengarang sendiri nih, jadi saya ngambil dari modul begitu. Nanti barangkali ada kesamaan nama, tempat dan sebagainya itu tidak disengaja. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Satu lagi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran.
Nah ini, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi juga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena ini ada ukurannya juga ya. Ketika dia terlambat 1 menit, 2 menit belum berlaku ya. Tapi ketika sudah 10 menit, 15 menit, ini konsekuensi ini baru diberlakukan. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Agar berlaku konsekuensi berarti bagaimana seharusnya? Apakah membersihkan WC? Iya, memberikan pensil, betul, itu konsekuensinya. Jadi masih nyambung antara kesalahan dengan konsekuensinya begitu. Berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu yang wali kelas pasti sudah ini ya, membuat keyakinan. Meskipun belum keyakinan pasti ada kesepakatan atau peraturan begitu di kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini dibuat atas dasar keinginan seluruh warga kelas, seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya, dalam mewujudkan dunia yang berkualitas sesuai dengan ekspektasinya mereka. Ciri keyakinan kelas ini adalah kalimatnya bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan rinci, tidak boleh jajan, tidak boleh memakan jajan di kelas misalnya, atau tidak boleh mencontek ketika ulangan, itu peraturan. Tapi keyakinan kelas nanti lebih abstrak kalimatnya, lebih umum, berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau yang peraturan kan masih dilarang apa, tidak boleh apa, itu berupa kalimat negatif. Tapi ketika keyakinan kelas nanti berupa kalimat-kalimat positif. Nah, dalam pembuatannya ini melibatkan semua anggota kelas melalui curah pendapat. Contohnya, keyakinan kelas 1 SD, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan sebagainya. Keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Ini kan masih kalimat umum ya. Selalu bersikap positif itu kan nanti kalau dijabarkan banyak. Datang tepat waktu, tidak membuli teman, berkata dengan kalimat yang sopan, ramah kepada teman-teman dan guru dan sebagainya. Ini sifatnya umum pernyataannya. Kemudian contoh keyakinan kelas 7, nilai hormat itu tercermin dalam kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kalimatnya umum sekali. Ketika kita jeremprehkan, ketika kita definisikan gitu ya, ini bisa jadi tidak mengambil barang milik teman, tidak mencuri uang teman, kemudian tidak membuli, tidak berkata kasar, tidak memanggil teman dengan nama yang tidak sopan. Kemudian nilai bekerja ini tercermin dari kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini nanti pengejawantahannya berupa mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh, ya. Berikutnya, diterima dan dimiliki. Contoh kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ketika suatu kelas menerapkan keyakinan kelas yang diterima dan dimiliki, maka di kelas itu tidak akan terjadi pembulian, tidak akan ada yang dikucilkan, dan ketika kerja kelompok tidak ada anak yang tidak mendapatkan kelompok karena semua warga kelas itu peduli, ya, dan menganggap kelas ini adalah keluarga. Berikutnya, tadi keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar
Bapak Ibu, ketika ada anak yang melanggar, sebenarnya mereka ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, hanya caranya itu yang belum benar. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia ini? Ada bertahan hidup, ini adalah kebutuhan yang paling pokok. Ini berupa kebutuhan fisik seperti makan, ya, fisiologis, seperti kesehatan, rumah, makanan, dan rasa aman. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nanti kita lihat bareng-bareng anak yang seperti ini itu sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana? Apakah kebutuhan tentang kesenangan atau kebutuhan tentang kasih sayang? Kasih sayang. Nah, yang kedua, ya, kasih sayang dan rasa aman. Ini merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Rasa ingin diterima ini banyak sekali terjadi di kalangan remaja, ya, karena di masa-masa remaja itu anak akan sangat terpengaruh dengan siapa mereka bergaul. Ya, misalnya anak di SD itu pakaiannya syar'i, sopan begitu. Ketika sudah SMP dia gaul dengan si A, si B, si C, dia mulai terbuka, ya, mulai catok rambut, mulai pamer aurat dan sebagainya. Itu kenapa? Karena dia mengikuti tingkah laku dari kelompoknya. Dia berusaha ingin diterima oleh kelompoknya. Bayangkan ketika kelompoknya ini anak-anak remaja gaul, tapi dia sendiri yang syar'i begitu, saya yakin dia tidak diterima kelompoknya, cenderung dikucilkan begitu. Ya, jadi karena dia ingin diterima dalam kelompoknya, maka dia melakukan hal seperti itu. Atau tiba-tiba si seseorang ini meminta HP, padahal kalau dilihat misalnya HP itu belum begitu diperlukan. Kenapa? Karena circle-nya dia itu sudah pegang HP semua. Dia ingin diterima oleh kelompoknya, jadi ya meminta HP. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Misalnya, kita sedang mengajar, semua anak tertib, ada satu anak yang nyeleneh bin ajaib di kelas. Misalnya mengganggu teman, terus malah tiba-tiba tidur dan sebagainya. Dia ingin bisa membuat suatu perbedaan, cuma perbedaannya itu malah perbedaan yang ke arah negatif. Ya. Jadi anak ketika dia merasa berbeda, bisa membuat perbedaan di tengah kelompok yang sama, yang seragam, dia akan merasa aku jago, aku pintar, aku keren. Ya. Misalnya ikut komunitas PAM, ya, itu dia merasa keren karena dia merasa berbeda dengan teman-teman sebayanya gitu. Terus remaja zaman sekarang juga pamer, ya, pamer di sosial media begitu. Misalnya habis meriboni rambut begitu, bukannya rambutnya diikat biar gak kelihatan, ketika pakai jilbab malah dibiarkan terurai biar dilihat ini loh aku rambutnya bagus. Ya. Jadi pengen pamer, pengen merasa diakui. Berikutnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini anak-anak ini cepat bosan, ya. Di kelas yang lain masih bisa terkondisikan, dia sudah gojek sendiri, dia sudah bermain-main sendiri di kelas, bahkan mengganggu teman yang lain. Karena dia ingin bebas, dia bosan di kelas. Tetapi ketika kita bawa mereka keluar kelas, juga sama, cepat bosan, ya. Malah ikut teman-temannya sepak bola begitu. Jadi memang kadang serba salah untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Berikutnya kebebasan, kebutuhan akan kesenangan.
main, makanya dia tidak boleh senandung sama gurunya. Tapi dia memaknai bahwa itu tuh sesuatu yang dikekang begitu. Berarti kebutuhan Dinda tentang ini kebutuhan akan kesenangan karena dia sering senang nyanyi begitu. Nah berikutnya, Dinda menjawab, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti Dinda ini butuh perhatian, kasih sayang, kasih diterima begitu. Kadang kita harus menanggapi anak-anak yang caper memang. Ibu begitu kan dia gitu. Pak Arif begitu, seperti kelas saya itu sangat offense dengan Pak Arif itu sudah curhat sendiri ke saya begitu. Barangkali ketika suatu saat kita sedang posisi tidak mood dan kita tidak membalas sapaan mereka, bagi kita mungkin biasa, tapi bagi mereka mungkin sekarang udah sombong ibunya, sekarang udah nggak mau menjawab begitu kan, bisa jadi. Berikutnya dia juga menjawab, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja gitu. Nanti dia butuh kebebasan, dia butuh beberapa opsi-opsi yang agar dia tidak bosan. Barangkali yang merasa bosan itu cuma Dinda, teman-temannya lain itu tidak gitu. Berikutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia malu berarti ya. Berarti dia yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan tentang penguasaan. Karena kan dia pengen merasa dihormati, pengen merasa diakui begitu. Ketika karyanya jelek, sebaiknya tidak ditampilkan begitu menurut versi Dinda. Mungkin ibu guru menunjukkan itu ke teman-temannya sebagai contoh agar teman-temannya tidak mengulangi kesalahan yang ini begitu. Ya, ini masih belum betul, kalian membuatnya yang lebih bagus lagi ya. Tapi kadang maksud kita dan maksud anak itu beda. Dan berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ini sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah, kita memiliki 5 posisi kontrol. Nanti kita analisis, kita refleksi, kita berada pada posisi kontrol yang mana. Nah, posisi kontrol ini ada posisi sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini posisinya dari atas itu posisi yang paling kalau bisa dihindari. Saya juga sedang berusaha untuk tidak di posisi ini, masih belajar banget karena saya masih berada di posisi rendah, sangat-sangat level rendah. Kemudian naik ke atasnya ada membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti tujuan akhirnya kita ingin posisi kita itu berada pada kontrol manajer yang nanti akan menerapkan sebuah segitiga restitusi. Karena yang nanti yang menerapkan segitiga restitusi itu yang manajer ini. Jadi ketika kita masih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, kita tidak melakukan segitiga restitusi. Nah, sebagai penghukum, nah ini penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu ya misalnya menjerit gitu, verbal misalnya nyindir-nyindir atau membentak gitu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Nah, biasanya dikatakan oleh posisi penghukum adalah patuhi aturan saya atau awas. Saya juga sering seperti ini, ya. Masih pakai kata-kata yang ini ya, kita mendominasi mereka. Kemudian kamu selalu saja salah tanpa melihat anaknya misalnya ya, itu tadi menyanyikan banget kalau di posisi anak. Terus selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Karena kenyataannya memang mungkin begitu ya, setiap kali terakhir gitu. Ketika kita masih menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini, ya kita bisa disimpulkan masih posisi penghukum. Tapi posisi itu Bapak Ibu tidak melulu saya berarti penghukum terus, tidak. Suatu saat nanti Bapak Ibu sudah pernah menjadi posisi manajer. Suatu saat penghukum juga pernah pastinya. Sebagai teman juga pernah. Sebagai jadi pembuat rasa bersalah juga pernah. Apalagi
ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi jelek gitu ya, nyelkit gitu. Nah, seperti apa? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, atau kita mendiamkan anak begitu ya. Itu juga termasuk membuat rasa bersalah. Tapi kadang-kadang memang perlu ya, agar anak tuh dipukul-pukul tidak mempan, kemudian kita membuat mereka merasa bersalah dulu, biar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini di posisi ini jika terus-menerus dilakukan ya, ini anak akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi menggunakan kata-kata yang lembut tapi menusuk begitu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu contoh dari kalimat yang digunakan oleh posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini tapi ada catatannya, membuat rasa bersalah ini perlu dilakukan sesekali agar anak menyadari kesalahan mereka. Namun setelah mereka dibuat merasa bersalah, kita harus memberikan penguatan terhadap anak tersebut agar dia menyadari kesalahannya tapi tidak merasa dirinya buruk. Ya. Berikutnya, posisi sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan, melalui alasan-alasan gitu. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh perkataannya, ayo bantulah bibi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau ya sudah lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi ngeprank gitu ya. Nah, tapi kalau hubungan pertemanan ini terlalu dekat ke anak, nanti justru akibatnya adalah negatif. Anak nanti akan ketergantungan. Ya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Saya pikir selama ini kita berteman. Saya pikir selama ini bapak itu tulus ke saya. Tapi ternyata tidak begitu. Ketika suatu saat si guru ini tidak membantu menyelesaikan masalah atau tidak membela anak ini, murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, posisi ini selalu mengandalkan penghitungan, catatan, konsekuensi dan sebagainya. Pertanyaannya seperti ini, peraturannya apa? Jadi nggak menggunakan kalimat yang membutuhkan, tidak, dia nggak tahu kalimatnya, cuma menanyakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi hanya bertanya, ya. Berikutnya adalah posisi sebagai manajer. Ini yang kita akan tuju ke sana. Nah, jadi seorang manajer ini sudah menguasai posisi sebagai teman sekaligus sebagai pemantau. Guru di posisi manajer ini berkolaborasi dengan murid untuk bagaimana memperbaiki kesalahan mereka. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini? Misalnya dia ketahuan mencuri, apa yang kita yakini? Jawaban dari anak yang kita harapkan adalah kejujuran. Apakah kamu meyakininya kejujuran tersebut? Jika meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Dengan cara apa memperbaiki kesalahan ini? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada solusi. Kalau yang tadi di pemantau juga bertanya, tapi untuk ini loh konsekuensinya, gitu. Tidak membantu anak untuk berpikir. Kalau manajer ini membantu anak untuk mencari solusi. Nah, ini. Jadi ketika kita pada posisi penghukum dan membuat merasa bersalah, ini berada pada
dan nantinya akan menghasilkan identitas yang tegak. Tapi ini juga karena motivasi eksternal nih. Nah, ketika kita berada pada posisi teman atau pemantau, ini kita berada pada kontrol yang positif dan masuk pada identitas sukses. Berikutnya pada posisi manajer, ini kita sudah mengembangkan kontrol diri, di mana kontrol diri ini merupakan motivasi intrinsik. Hasilnya apa? Ketika kita pada posisi penghukum, anak ini akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Ketika kita pada posisi membuat merasa bersalah, anak akan menyembunyikan kesalahan, menyangkal, berbohong. Ketika pada posisi teman, anak akan ketergantungan, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Ketika berada pada posisi pemantau, ya, anak akan menyesuaikan, anak akan patuh ketika diawasi. Ketika tidak diawasi, maka akan kembali lagi ke perilaku buruk. Pada posisi manajer, nanti hasilnya adalah karakter atau watak anak ini akan kuat, ya, akan terbentuk kontrol diri yang kuat. Motivasi intrinsiknya akan terbentuk. Bapak Ibu, ini siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan diri saya ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Pemantau. Dia hanya melakukan sesuai dengan hadiah atau konsekuensi dengan aturan. Aturannya apa begitu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Pembantu. Terus kamu tidak akan mendapatkan bintang ya bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu membuat merasa bersalah? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Nah, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Sungguh jahat sekali menghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Tinggal satu lagi, segitiga restitusi. Yang melakukan segitiga restitusi ini adalah posisi sebagai Bapak Ibu manajer. Ya, restitusi tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan membuat karakter yang lebih kuat setelah dia melakukan kesalahan. Nah, ini langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Karena apa? Karena semua orang pasti akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dia lakukan. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini. Jadi langkah ini tidak harus dilakukan secara kaku ya, satu persatu. Bapak Ibu dapat melakukannya menurut versi Bapak Ibu dengan segitiga restitusi ini. Nah, seperti apa? Menstabilkan identitas. Contohnya begini, kita itu harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat begini, bahwasanya berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi adalah dengannya, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Kalau hanya berbuat salah itu tidak apa-apa, nanti dia akan mulai lagi. Ya? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya? Jadi kita yakinkan anak bahwasanya kamu memang salah, tapi kamu tidak harus merasa terlalu buruk begitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya begini. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia berantem dengan teman karena memperebutkan apa misalnya. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu tindakan itu salah, ya. Tapi ayo kita berusaha menyelesaikannya. Berikutnya adalah menanyakan
ideal serta kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya. Nah, setelah melakukan 3 langkah ini, ya, maka dilanjutkan dengan menanyakan bagaimana cara anak ini mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dia perbuat. Di sini guru menuntun anak agar berhasil dalam upaya memperbaiki kesalahannya. Analisis kasus ya, satu kasus saja. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Bu Dani bilang, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan karena memang dia ngantuk ya. Dan sampainya di papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Betapa gemesnya kita ya Bapak Ibu ketika menjumpai seperti itu ya. Terus dia bilang, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, kali-kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Jadi Fajar itu cuma maju ya, tidak ngapa-ngapain, tapi juga tidak apresiasi keberanian dia untuk maju begitu. Tambah kesel ya anak ini. Gurunya juga seperti itu, pasti gemes. Nah, Fajar pun kembali duduk ke bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Fajar pun diam membisu. Kita analisis Ibu Dani itu posisinya sebagai apa kalau gurunya di sini? Sebagai, iya betul, pembuat merasa bersalah. Mungkin adanya Ibu Dani itu tidak menggebu-gebu ya, lirih, hening, tapi menusuk sehingga Fajar ini tidak bisa berkata apa-apa. Masa mau dijawab, ya Bu, saya tidak kasihan sama ibu, kan nggak mungkin, tambah marah nanti ibu gurunya. Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Jadi Fajar itu sebenarnya membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa diterima dan diapresiasi seperti tadi. Fajar udah mau maju ya, dari ngantuk berat dulu, udah berani maju walaupun tidak ngapa-ngapain. Saya juga paham kalau seperti itu, posisi guru seperti itu ya, pancing emosi sudah pasti. Tapi hendaknya kita mengapresiasi, terima kasih Fajar sudah maju meskipun belum bisa mengerjakan gitu. Mungkin dengan begitu Fajar merasa, oh ya saya berarti masih disayangi nih sama guru ya, Bu Dani itu masih baik ke saya, usaha saya masih dihargai walaupun tidak mengerjakan. Fajar juga menginginkan kebebasan dan kesenangan karena tadi dia acuh bosan gitu ya. Terus bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, jadi Ibu Dani betul ya membuat merasa bersalah. Nah sekarang jika Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Kalau sebagai pemantau berarti bagaimana? Apa yang telah kamu lakukan saat pelajaran bahasa Inggris ya Fajar? Ngantuk Bu, misalnya. Silahkan ke kamar mandi sebentar, itu kan bisa ya. Ketika kita sebagai pemantau, Ibu Dani sebagai pemantau. Kemudian Bu Dani juga akan berkata, peraturannya apa? Masih ingat tidak? Karena tadi posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturannya apa, konsekuensinya apa, sudah begitu. Tidak menawarkan solusi. Kemudian apa konsekuensinya jika kamu melakukan pelanggaran terhadap aturan? Jadi si Fajar suruh menjawab sendiri konsekuensinya apa. Gitu. Nah, di lingkungan kita di SMP Negeri 1 Mojokerto tercinta ini sebenarnya budaya disiplin positif itu sudah diterapkan. Sudah banyak sekali contohnya. Ini hanya beberapa
kalau saya tinggal saya nggak tahu itu dibersihkan apa tidak. Apalagi Pak Arif keliling gitu ya, Pak, tambah semangat anak-anak karena ada penghargaannya begitu dilombakan ya. Berikutnya, jujur atau tidak mencontek ketika ulangan. Karena ini di foto ini adalah online, maka di mejanya harus bersih dari semua buku dan sebagainya. Mencontek begitu. Mungkin dia melakukannya karena takut dimarahi saya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran menuju ke arah disiplin positif. Kemudian mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu serta mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu juga merupakan salah satu bentuk dari disiplin diri, disiplin positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya, saya serahkan waktunya kepada Ibu Setia selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sudarwati SPD selaku narasumber diseminasi budaya disiplin positif. Beri apresiasi yang meriah untuk Ibu Sudarwati, narasumber kita yang sangat hebat luar biasa. Nah, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya tanya jawab, monggo kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pengalaman di kelas, mau konsultasi, mau tanya jawab, sharing-sharing dengan narasumber kita, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Kapan lagi kita bisa bertanya-tanya dengan narasumber kita yang hebat luar biasa. Beliau ini adalah finalis guru inovatif ya, Bu Sudarwati ya. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau bertanya? Mungkin kita batasi 3 penanya dulu. Oke, kita berikan kesempatan kepada 3 penanya. Oke, sudah ada yang bertanya. Silakan kepada Ibu Aprilia Dora. Biar lebih keras, didengar semuanya pakai mikrofon dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Sudarwati. Mungkin saya Ibu Lia. Kebetulan saya wali kelas 7C juga, dan saya menampung mapel seni budaya dan bahasa Jawa. Pada saat saya menjadi wali kelas itu, saya membuat kesepakatan dengan anak-anak di kelas 7C. Nah, tadi seperti yang sudah ditampilkan Ibu itu untuk kata-kata yang tertulis itu tidak berupa larangan ya Bu. Nah, ini kalau seandainya sudah, itu kan anak-anak sendiri yang menuliskan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak diperbolehkan dilakukan. Maka baiknya untuk kata-kata yang dicantumkan atau dijabarkan di kelas itu bagaimana Bu? Apakah sesuai dengan yang merujuk ke positif atau memang tidak boleh ada kata-kata contohnya seperti tidak akan mengganggu atau bermain bola di kelas, seperti itu Bu. Mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Aprilia Dora SPD yang telah memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Ibu Aprilia, membuat kesepakatan dengan anak-anak, kira-kira kata-kata yang baik yang digunakan yang seperti apa. Mungkin langsung dijawab saja nih, biar tidak lupa dengan pertanyaannya. Terima kasih Ibu Apriliana atas pertanyaannya. Kita sharing ini sifatnya begini. Ketika di kelas kuliah sudah ada ya, misalnya dilarang mencontek, dilarang terlambat begitu. Itu tidak apa-apa, itu kita kategorikan sebagai peraturan ya, karena keyakinan kelas tadi kalimatnya berupa kalimat yang positif. Ya, jadi kita bisa menambahkan di dalam kelas itu ya ada peraturan, ya ada keyakinan kelas gitu. Ya, jadi tidak apa-apa, itu tetap di situ. Ya, kemudian kita ajak anak ya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus banyak ya. Yang penting berapa 3, 4 atau 5 yang penting bisa diingat oleh anak. Dan kalimatnya itu kalimat umum ya. Tidak rinci seperti peraturan. Kalau peraturan kan rinci sekali. Bahkan di
kalimat positif bersifat umum dan tidak perlu terlalu banyak. Yang penting dapat diingat oleh anak-anak dan dijalani dengan benar gitu. Baik, seperti itu. Terima kasih Bu ya. Nah, sudah cukup puas Ibu ya dengan jawaban narasumber kita? Oke. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah ada 3 orang yang bertanya, kita uruskan dulu dari yang pertama tunjuk tangan yang sudah ada hand. Monggo ada Ibu Iin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berkaitan dengan keyakinan kelas. Tadi disampaikan bahwa keyakinan kelas itu dengan bahasa yang umum. Tapi ternyata kalau pas dengan bahasa yang umum, ada suatu tindakan yang tidak menurut anak tidak masuk dalam kondisi itu. Misalkan tadi ada menghormati sesama gitu ya. Tetapi ini kan umum sekali. Pada saat menghormati, ternyata kadang anak itu tidak tahu, misal saja waktu proses pembelajaran, misalkan saya jam 1-2 misalkan, saya masuk kelas, anak itu melakukan acara yang mengambil jam saya tanpa minta izin gitu. Nah, ini saya harus bagaimana untuk menyikapi yang berkaitan dengan keyakinan kelas tersebut. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan narasumber mau langsung dijawab atau kita berikan penanya lagi, kesempatan kepada penanya yang lain. Oh ya, langsung saja. Oke, untuk yang sudah raise hand tadi mohon bersabar, kita tunggu jawaban narasumber terlebih dahulu, baru nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya. Monggo pada narasumber. Terima kasih mungkin atas pertanyaannya. Di sini sifatnya sharing ya Bu. Saya kalau boleh memberikan saran. Jadi itu kan termasuk pelanggaran ya, karena kita tidak diberitahu terlebih dahulu itu jamnya kita. Bisa dikatakan justru anak-anak yang mengambil hak kita, begitu ya. Kita bisa setelah acara itu selesai, berarti kan anak-anak nanti kembali ke kelas lagi. Kita kumpulkan anak-anak, kemudian kita sifatnya curah pendapat begitu ya. Kemudian mungkin bisa memimpin dengan coba dianalogikan, misalnya sesuatu milikmu kemudian diambil oleh orang lain tanpa pemberitahuan, meskipun itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Misalnya uang kita diambil tapi untuk sedekah misalnya ya, begitu. Perasaan kamu bagaimana ketika kamu tidak tahu, tidak diberitahu, maka kamu diambil? Jawaban yang akan kita inginkan dari anak kan pasti apa ya, tidak rela, tidak ikhlas, seperti itu. Kemudian mungkin menyimpulkan, karena kalau dikode-kode saja kan anak tidak jujur saja ya, misalnya oke, baik, kalau misalnya ada suatu acara dan itu ada belajarnya UII, maka kalian bisa minta izin dulu UII begitu. Kan nanti akan dipertimbangkan gitu ya Bu. Kan mungkin tidak akan serta-merta langsung nggak boleh kan tidak. Yang penting dikomunikasikan terlebih dahulu ya Bu ya. Dikomunikasikan terlebih dahulu, baru pastilah UII akan membuat kebijakan ya yang tidak akan merugikan siapapun. Karena pada intinya ketika jamnya UII itu diambil untuk kegiatan di luar jam pelajaran, yang rugi sebenarnya kan bukan UII, yang rugi adalah anak-anak itu sendiri begitu. Terus kita diberi penguatan anak bahwasanya hal seperti ini walaupun tampaknya baik, tidak maksiat begitu ya, tapi sebenarnya kurang pas ya, sebenarnya tidak baik untuk hubungan ini ya, guru dengan si anak itu ya, karena gurunya tidak diberitahu. Karena saya tahu masalahnya kemarin ya Bu ya, seperti itu. Jadi kita tekankan ke anak, suatu saat ada acara lagi apapun itu, meskipun gurunya bukan begitu, kalian harus minta izin terlebih dahulu. Karena di jam itu yang berhak membersamai kalian adalah izin. Mungkin seperti itu Bu Lydia. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bapak Leru, kami
Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini bersifat umum terkait dengan sebuah kehidupan di suatu sekolah yang menyangkut guru, murid, dan yang lainnya. Hal ini sudah saya sampaikan di beberapa tempat kepada semua narasumber, termasuk saya sendiri. Ternyata bakat, kemampuan, dan harapan semua orang itu berbeda-beda. Ada 3 hal yang orang belajar itu dengan 3 metode. Yang pertama dengan visual, audio, dan motorik. Saya sendiri tipenya adalah tipe visual. Jadi sebelum membaca saya tidak bisa langsung paham dengan audio maupun motorik. Itu yang dominan pada diri saya. Sama halnya kita mengajar di kelas. Itu ada yang tipenya audio, ada yang motorik. Tetapi dasar menurut saya itu, saya pernah membaca bukunya Piaget de Montoro maupun Albert Einstein itu, sebelum orang itu mencoba maka melihat dulu. Ibaratnya bagi itu mengenal lingkungan pertama adalah dengan melihat, bukan dengan motorik atau mendengarkan audio. Langsung kepada pertanyaan saya. Ini terkait dengan nanti saya terlambat. Sebenarnya jam itu adalah duluan saya ada program bintang di kecamatan. Karena saya menghargai 2 acara yang sama waktunya, sehingga saya bagi-bagi waktu. Di sana dapat, di sini dapat, dan saya terlambat ini. Seandainya masalah materi itu disampaikan kemarin atau tadi pagi, saya sempat membaca. Sehingga waktu dijelaskan sama Bu Terwati sebagai narasumber, insya Allah saya langsung banyak memahami. Karena saya tipenya visual. Tapi kalau belum pernah membaca, mendengar, saya brain. Maka saya guyon. Tapi guyonnya saya masih berpikir ingin tahu apa yang disampaikan. Maka saya bukan mengajukan pertanyaan, tapi memberikan sebuah masukan. Dulu Pak Agus, Bu Tanti, Bu Kanti, siapapun yang dari narasumber ini, saya itu tipenya bukan sama dengan orang lain. Maka saya saya sudah dipanggil Pak Tius, Pak Doli. Jadi mohon maaf, saya untuk hari ini sama sekali tidak semua bisa dipahami. Saya punya pengalaman mengajar pun, saya sebelum pagi masuk kelas, sore malam bersaser. Besok dipelajari tentang cabang seni apa, bab berapa, halaman berapa. Yang dibaca ini, begitu saya ngajar, anak langsung respon. Oh ternyata saya pernah membaca. Ditanya gurunya itu sedikit-sedikit ada yang sudah tahu gitu. Jadi mohon maaf, ini untuk semua saja. Pada diri saya selalu menggunakan metode yang adalah visual dulu. Mohon maaf, karena ini kurang baik untuk orang baik, saya mohon maaf, dan itulah realitanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru yang telah memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita, yang pertanyaannya begitu panjang sekali, hampir menyamai narasumbernya. Oke, mungkin langsung dijawab saja oleh narasumbernya yang lebih berkompeten di dalam hal ini. Mohon. Terima kasih Pak Heru. Yang saya tangkap dari Pak Heru adalah terima kasih sekali masukannya. Berarti kedepannya ketika saya
dan Bapak Ibu sekalian di dalam kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara diseminasi budaya disiplin positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sudarwati SPD dari awal sampai akhir telah selesai. Dan untuk acara yang kelima yaitu penutup, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari awal sampai akhir kebanyakan dari saya tentunya